kita melihat semangat orang tua, terutama orang tua saya yang sangat semangat sekali untuk membantu orang-orang yang kurang mampu begitu. Kenapa ya orang tua aja bisa aktif secara sosial, sedangkan kita yang anak muda kenapa kita nggak bergerak mengikuti semangat mereka? Setiap kali kita selesai kegiatan nih, kita pulang ke rumah itu rasanya itu rasa puas yang tidak bisa dibeli dengan apapun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, dengan saya Dr. Nia Sutanto. Saya seorang dokter sekaligus pendiri Medan Membantu di Kota Medan. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai efek positif berbagi di era pandemik seperti ini, yang pastinya banyak manfaat untuk kita sendiri ataupun orang lain. Oke, nama saya Nia Angelia Sutanto, tapi biasanya saya dipanggil Nia. Kebetulan saya seorang dokter jaga di salah satu rumah sakit swasta Kota Medan. Saya menempuh pendidikan dokter di Fakultas USU tahun 2010 dan sekarang saya lagi menjalankan S2 Magister Administrasi Rumah Sakit di STK Salvetia. Awalnya sih sebenarnya mungkin dari pengalaman, karena kebetulan saya kan seorang dokter jaga di salah satu rumah sakit rujukan COVID begitu kan. Jadi saya melihat kondisi di mana pandemik ini sangat berefek kepada orang-orang lain, terutama untuk orang-orang yang memang kurang beruntung daripada kita, dan dari situlah awal mulanya saya bergerak. Selain itu saya juga melihat bahwa kedua orang tua saya aktif secara sosial. Nah, jadi waktu pada suatu acara saya turun tangan, saya ikut dengan orang tua saya untuk acara sosial. Nah, di situ mulai berpikir, kenapa ya orang tua aja bisa aktif secara sosial, sedangkan kita yang anak muda kenapa kita nggak bergerak mengikuti semangat mereka yang notabene mereka sudah berumur gitu. Nah, kita yang umurnya masih produktif kenapa nongkrong terus ya? Kenapa kita nggak ikut seperti mereka begitu? Sebelum ada Medan Membantu, jadi kita itu pertama ikut ada pengumpulan dana untuk para nakes. Karena kebetulan kemarin itu kan kesulitan kan kita mendapatkan APD di era pandemi 1 tahun lalu. Jadi saya dan keluarga ikut andil dalam pengumpulan dana untuk pengumpulan hazmat dan lain-lain, APD untuk dibagikan ke berbagai rumah sakit begitu. Nah, untuk sebelum ada Medan Membantu, kita rutin untuk membagikan nasi berkah di hari Jumat, dan itulah awal-awal mulanya sebelum terbentuk Medan Membantu. Awalnya sih bukan Medan Membantu, awalnya Medan Membangun pertama, itu awalnya Medan Membangun. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir lagi, karena memang tujuan kita adalah untuk membantu sesama, jadi makanya dibentuklah namanya Medan Membantu. Nah, awalnya itu sebenarnya itu tadi, pertama kita melihat semangat orang tua, terutama orang tua saya yang sangat semangat sekali untuk membantu orang-orang yang kurang mampu begitu. Nah, di situ saya mulai berpikir, kenapa ya kita menghabiskan banyak waktu untuk menongkrong dan kita kurang peduli nih dengan lingkungan sekitar. Nah, maka dari itu saya udah mulai mengajak mulai dari teman-teman, saudara yang seumuran untuk yuk kita daripada nongkrong-nongkrong menghabiskan uang misalnya kayak 50.000 untuk ngopi nih, kenapa nggak 50.000-nya kita alokasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Awalnya sih sebenarnya bukan ngerekrut ya, cuman kayak kita announce saja bahwa
mau ikutan nggak nih, kita mau mendirikan komunitas nih gitu. Nah, diawali dari teman-teman dekat dulu, dan ternyata alhamdulillah respon mereka positif begitu. Jadi teman-teman dekat, lalu kita mulai ajak sepupu-sepupu yang seumuran. Nah, ternyata kita punya visi misi yang sama gitu. Jadi alhamdulillah sekali, awalnya sih terbentuk mulai dari teman dekat dan saudara-saudara sepupu yang seumuran. Tapi semenjak perjalanan membantu hampir 1 tahun ini, alhamdulillah sudah banyak volunteer, sukarelawan, donatur, dan partisipan yang sudah ikut ke dalam Medan Membantu. Nah, jadi kalau latar belakang dari para tim Medan Membantu sendiri itu beragam ya, mulai dari ada yang wirausaha, terus ada profesional muda, ada ASN, ada PNS juga, banyak dan berbagai macam. Visi dan misi sebenarnya gak ada yang spesifik ya. Intinya adalah kalau misalnya kita mau bergabung dengan membantu, yaitu adalah memang ya kita hanya mau membantu dan meringankan orang-orang yang membutuhkan. Tidak lebih, tidak kurang. Hanya ingin merasakan mereka bahagia sama seperti apa yang kita rasakan. Nah, alhamdulillah sekali kegiatan kita sudah hampir 13 kegiatan selama 1 tahun ini. Dan tidak terlepas lagi juga saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para donatur, partisipan, dan sukarelawan yang sudah sangat amat menyukseskan Medan Membantu ini. Dan kegiatan-kegiatannya mulai dari kita memberikan bantuan kepada HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, begitu juga dengan para tunadaksa. Lalu kita ada program Yuk Bantu, yaitu mensejahterakan keluarga-keluarga yang kurang mampu. Dan yang terakhir adalah kita itu memberikan nasi amal pada bulan puasa kemarin. Sebelum kita memberikan bantuan, biasanya kita ada survei dulu. Nah, apa yang mereka butuhkan? Misalkan kondisi keluarga yang mungkin membutuhkan pengobatan. Nah, kita akan fokus ke pengobatannya. Tapi kalau misalnya ada terakhir, ada namanya Yuk Bantu Pak Wardi, dia fokus ke pendidikan anaknya. Karena dia mau sekolah tapi tidak ada biaya. Nah, kita berikan sumbangan untuk biaya masuk sekolah. Selain itu, dan alhamdulillah donatur juga memberikan sumbangan yang banyak ya, alhamdulillah sekali. Jadi kita berikan bantuan-bantuan seperti sembako, alat tidur, alat-alat tempat tidur, makanan, dan lain-lain yang dibutuhkan di rumah tangga. Ada satu namanya Yuk Bantu Ustadz Ali. Nah, itu adalah yang paling membekas karena mungkin kalau kalian mungkin bisa lihat dari Instagram bagaimana kondisi rumahnya dari awal. Dia itu adalah seorang ustadz sekaligus pemulung. Dia sering diberikan sumbangan oleh orang-orang, tapi dia lebih memilih untuk menyumbangkan ke masjid daripada untuk pembangunan rumahnya. Nah, itulah yang paling membekas. Jadi kita mengumpulkan dana sebisanya untuk membangun dan membantu pembangunan rumah Bapak Ustadz Ali tersebut. Kalau misalnya rencana-rencana untuk pada membantu ke depannya, insya Allah mudah-mudahan ada dan banyak ya. Moga-moga dilancarkan apa yang kita inginkan. Ya, kita ada program Yuk Bantu. Nah, Yuk Bantu itu adalah program kita mensejahterakan keluarga yang kurang mampu, yang informasinya kita dapat dari informan-informan yang dikirim melalui Instagram, melalui DM. Nah, selain itu kita juga ada program campaign Start Your Own Charity. Jadi kalau kamu tidak pun bergabung dengan Medan Membantu, kamu bisa membangun your own charity. Rasa kepuasan aja sih. Jadi misalnya setiap kali kita selesai kegiatan nih, kita pulang ke rumah itu rasanya itu rasa puas yang tidak bisa dibeli dengan apapun gitu.
yang dimaksudkan dengan rasa puas adalah kita bisa melihat keluarga itu tersenyum dengan bantuan kita ya, walaupun tidak seberapa begitu, tapi itu sangat berarti untuk mereka gitu. Jadi itu sih rasa kepuasan yang itu sih yang kita cari. Nah, tantangannya adalah mungkin karena kita membangun komunitas ini kan sendiri dan bukan suatu yayasan, jadi banyak orang yang masih meragukan, awal-awalnya masih meragukan kalau aku memberikan sumbangan ke sini benar nggak ya akan disalurkan apa tidak. Nah, tapi alhamdulillah karena memang niat kita baik, niat kita ingin membantu, jadi Allah melancarkan segala urusannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang donatur kita tetap, dan tidak hanya di Indonesia, donatur kita juga sudah sampai di Jerman dan di Brazil. Gampang sekali caranya, kalau misalnya kalian mau bergabung dengan Medan Membantu bisa langsung hubungi di direct message-nya ke Instagram @medanmembantu, atau bisa langsung hubungi ke Instagram aku Nia Sutanto. Nah, pesan-pesannya untuk para kaum milenial baik di Medan ataupun di Indonesia, marilah kita mulai peduli dengan lingkungan dan sekitar. Mari kita bantu mereka baik secara materi ataupun tenaga. And charity is not about the pity, but it's about love. Baik pemirsa, sekian dulu berbincang-bincang dengan saya, Dr. Nia Sutanto, mengenai manfaat berbagi di tengah era pandemik. Semoga bermanfaat, sampai jumpa.